Kisah klasik pemasaran, Aqua awal kisah hidupnya. Siapa orang Indonesia yang tidak mengenal Aqua? Merek ini sangat dikenal oleh masyarakat luas dari perkantoran sampai dengan pedesaan. Aqua menjadi pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Hal ini berawal dari ide Tirto Utomo, pendiri perusahaan Aqua Golden Mississippi, yang melihat adanya peluang pasar yang besar. Saat itu Indonesia kekurangan air bersih yang siap minum. Hal ini disadarinya ketika istri salah satu kenalannya yang merupakan ekspatriat sakit setelah minum air di Indonesia. Kalangan ekspatriat adalah pasar yang dapat langsung dilayani oleh produk Aqua. Saat itu banyak orang asing Indonesia yang tidak berani minum minuman dingin karena khawatir akan kebersihannya. Memang saat itu hanya terdapat air leding atau air dari sumber lain yang dimasak sendiri untuk keperluan minum. Untuk menjamin ketersediaan dan kualitas produk, perusahaan merasa perlu memiliki pabrik penjernihan air sendiri. Untuk itulah Aqua membangun pabrik penjernihan air pertama di daerah Bekasi. Pabrik ini memiliki kapasitas relatif kecil, yaitu hanya 6 juta liter air per tahun. Meskipun demikian, permintaan produk masih kecil sehingga selama beberapa waktu, pabrik ini hanya beroperasi setiap hari Senin dan juga hari Selasa. Saat itu, pasar untuk industri minuman kemasan memang masih sangat terbatas, terutama pasar konsumen lokal. Banyak pihak yang menertawakan konsep bisnis Aqua. Selain karena harganya tidak berbeda jauh dengan harga bensin, banyak pihak menganggap sesungguhnya Indonesia tidak membutuhkan produk minuman dalam kemasan. Namun, tim manajemen Aqua percaya masih ada pasar untuk air minum dalam kemasan dan mungkin setelah beberapa waktu, perusahaan dapat mengembangkan potensi pasar yang ada. Pada masa awal, Aqua menetapkan sasaran pasar orang asing yang menyantap hidangan di tempat makan di berbagai kawasan Jakarta. Restoran dan hotel menjadi pasar utama perusahaan saat itu membeli produk dalam kemasan beling. Penjualan mencapai 2,5 juta liter pada tahun 1980. Tapi saat itu perusahaan belum memiliki jaringan distribusi untuk wilayah di luar Jakarta. Perusahaan pun mengambil langkah antisipasi dengan menggunakan kemasan sekali pakai. Dengan kemasan ini, Aqua mengalami peningkatan penjualan, terutama untuk wilayah operasional luar Jakarta. Dalam perjalanannya, kemasan diubah lagi ke bentuk lingkaran. Bentuk baru ini memungkinkan kemasan Aqua lebih mudah disimpan dan secara drastis memperbaiki penampilan kemasan produk. Pada tahun 1985, Aqua memulai kompetisi dengan minuman ringan. Kompetisi ini ditandai saat Aqua mulai memperkenalkan kemasan 220 ml. Kemasan ini sangat mendongkrak penjualan dan dalam waktu setahun, Aqua bisa mencapai penjualan 42 juta liter dalam produk air kemasan. Aqua kembali memperkenalkan kemasan baru pada tahun 1987. Kemasan itu terbuat dari bahan polyethylene terephthalate atau PET. Dan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kemasan sebelumnya. Antara lain memiliki tingkat kejernihan lebih baik, air dalam kemasan terlihat jauh lebih bening, dan ruang masuk gas lebih sedikit sehingga isi kemasan lebih toleran pada perubahan atmosfer sekitar kemasan. Selain itu, kemasan menjadi lebih kuat dan tahan lama, serta kemasan PET memberikan dampak yang lebih sedikit pada lingkungan dibandingkan kemasan sebelumnya. Keberhasilan pemasaran perusahaan dimulai saat penentuan nama merek. Tirto memberi nama Aqua yang diambil dari bahasa Latin yang artinya air. Di satu pihak, orang asing yang datang ke Indonesia dapat mengerti makna Aqua, dan di lain pihak, nama itu dapat diterima dengan baik di kalangan orang Indonesia. Nama ini dianggap netral dan tidak menyerupai salah satu bahasa daerah yang digunakan di negara kita. Selain itu, nama Aqua juga cukup mudah diucapkan oleh orang-orang dari berbagai suku. Untuk membangun reputasi merek dengan baik, perusahaan berusaha mempertahankan kualitas produk dengan mengembangkan berbagai inovasi yang dapat menjamin kandungan dan juga tingkat keamanan konsumsi produk. Citra memegang peranan sangat penting karena Aqua menyediakan air tanpa rasa dan manfaat seperti minum berenergi. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha keras membangun citra perusahaan. Awalnya perusahaan memakai slogan bersih bening dan bebas bakteri pada 4 tahun pertama. Namun slogan ini tidak hanya membantu kinerja perusahaan. Pada tahun 1979, Aqua mengganti slogan menjadi air sehat setiap saat. Slogan ini lebih efektif memberikan dampak signifikan bagi perusahaan, terutama dari segi citra merek atau brand image.
Meski awalnya hanya menargetkan konsumen kalangan ekspatriat, setelah dilakukan tes pasar, ternyata berbagai kalangan masyarakat bersedia membeli produk Aqua. Hasil tes itu cukup mengejutkan, karena respon positif juga datang dari konsumen di terminal bus, daerah pinggiran, dan juga kota kecil di sebagian wilayah Indonesia. Hasil tes ini membangkitkan kepercayaan diri perusahaan untuk menjual produk. Kesempurnaan operasional perusahaan dari hulu ke hilir menjadikan Aqua pemimpin pasar di kategori air minum dalam kemasan sampai saat ini, yang juga terlihat dari kinerja finansial serta non-finansialnya.